pandang Tuhan, jangan pandang manusia. Karena manusia pasti mengecewakan. Pasti sering dengar kayak pendapat ini kan ya, pendapat-pendapat yang biasanya supaya kita melarikan diri lah kalau saya bilang dari kenyataan hidup. Coba kita pakai logika kita. Emangnya bisa kita pandang Tuhan, jangan memandang manusia? Sekarang gini, semua yang pelayan musik, WL, pengkhotbah, yang kalian pandang siapa? Manusia kan? Bahkan ketika kalian sedang latihan musik, yang kalian pandang teman-teman kalian kan? Teman-teman kalian kan gitu kan? Dan itu manusia semua kan? Gimana ceritanya kalian mau latihan tapi nggak usah pandang mereka, udah biarin aja mereka mau mainnya di mana, ini mau di mana, pokoknya gue pandang Tuhan, gue pokoknya sesuai Roh Kudus aja lah, Roh Kudus mau suruh gue main kayak gimana, ya kan nggak bisa. Lalu mungkin maksudnya gini kali, jangan pandang manusia itu gini, kalau orang boleh ngomong apa aja tentang lo, nggak usah dengerin mereka, lihatlah rencana Tuhan. Lo kalau yang mereka omongin bener gimana? Misalnya gini, kalian dibilang gini, dasar lu gimana mau dipakai Tuhan luar biasa, datang aja masih telat terus. Gue gak mau dengerin lu karena lu masih manusia, gue dengan apa kata Tuhan aja. Lo kan emang lu telat. Itu justru bisa aja Tuhan memakai orang itu buat negor lu, tapi lu gak mau denger. Kan aneh kalau kita gak memandang manusia. Atau mungkin juga ada yang bilang jangan pandang manusia, masih gini, kamu sedang melayani Tuhan dan sebagainya. Lalu orang-orang pada bilang, lu mau makan apa hidup dari pelayanan? Lu mau kasih makan keluarga lu apa? Kalau lu kerjaannya tuh cuma dari pelayanan aja, lu nggak mau kerja yang lain gitu. Jangan dengan apa kata orang. Kalau memang itu panggilan lu, jalanin. Tapi kalau misalnya orang ini atau ada banyak orang ngomongin kalian hal yang sama terus, apa kalian nggak kesel? Kalian masih bisa bilang, gue gak mau pandang manusia lah, gue pandang Tuhan. Kalau ada yang bisa kayak gitu sih hebat ya. Cuma saya gak yakin gitu. Gak yakin. Nah kelihatannya hal ini seperti sepele. Jangan pandang manusia, pandang saja Tuhan. Apakah segampang itu untuk tidak memandang manusia? Saya setuju, kita harus fokus sama Tuhan. Tapi apakah kita jadi gak perlu fokus dengan orang lain? Kita bisa lihat, Yesus berapa kali ngeritik ahli Farisi kan, orang Farisi, ahli Taurat, tentang misalnya pertama soal ragi. Janganlah kamu, hati-hatilah kamu, waspadalah kamu terhadap ragi Farisi. Berarti tentang ajaran Farisi. Dan Yesus seringkali negor orang Farisi. Yesus sering banget negor murid-muridnya karena kesalahan-kesalahan pola pikir mereka, kesalahan praktek mereka. Kalau memang Yesus ngajar jangan pandang manusia, ya Yesus nggak perlu turun ke dunia, karena yang Yesus layani, yang Yesus hadapi adalah manusia. Nah itu yang harus dilewatin. Oke deh, gini. Katakanlah saya 1000% setuju dengan pendapat pandanglah Tuhan. Nah masalahnya ada di jangan pandang manusia. Boleh saya variasikan atau saya convert ke pandanglah Tuhan, jangan memandang manusia. Maksudnya gini, manusia mungkin banyak yang gak sepakat sama kalian, manusia mungkin gak setuju, lalu kita mandang Tuhan. Nah kita harus cari tahu kan, kalau kita mandang Tuhan, kalau kita melihat Tuhan, kita harus tahu juga apa yang Tuhan mau dari kita. Kalau kita balik lagi kepada firman Tuhan bilang apa? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Lah ini kan urusannya kan manusia dengan manusia, dan kita kan memandang manusia juga. Memandangnya maksudnya gini, kan akan menjadi sebuah pertimbangan kan ketika kita membagikan firman Tuhan atau melayani orang-orang yang lain, khusus yang belum mengenal Tuhan. Lalu mereka katakan mereka menepis apa yang kita sampaikan dengan pertimbangan mereka. Contoh gini, saya udah sering banget ketemu banyak orang lah bilang gini, aduh gue mah udahlah agama Kristen aja lah, udah yang penting gue tetap berdoa lah, udah gue gak mau yang lebih lagi, capek gue lihat orang-orang gereja tuh munafik semua. Kalau kita yang melayani firman Tuhan, kalau kita ada seorang hamba Tuhan gereja, apakah pendapat seperti itu gak perlu kita dengarkan?
Loh ini orang udah nggak mau ke gereja lagi karena perlakuan dari orang-orang gereja yang membuat dia jadi sakit hati loh. Ada juga yang ngomong, aduh nggak lagi deh, gua gereja gue banyak nuntut ini itu, mesti ya ibadahnya jam 10, mesti datang dari jam 6 buat doa. Rumah gue jauh banget, pas gue telat karena ban bocor malah ditegur bilangnya kurang berhikmat dan sebagainya. Loh orang udah melayani dan mereka ketimpa musibah, bukannya dibantu, bukannya ditolong, malah dimarahin. Ada juga yang mengharuskan, pokoknya harus yang mau pelayanan sini harus ikut doa malam dan bla bla bla. Ya itu aturan gereja sih. Cuma gini, kalau karena hal itu ada banyak pelayan Tuhan, ada banyak pemusik, WL atau apapun lah sebutin lah semuanya, yang akhirnya memilih untuk keluar dari gereja. Bukankah pendapat-pendapat dari orang-orang yang sudah tidak mau bergereja ini perlu kita perhatikan tentang kualitas pelayanan di sebuah gereja? Memang tiap gereja punya aturannya masing-masing, tiap gereja punya kebijakannya masing-masing. Tapi kalau kebijakan dan aturannya itu membuat orang-orang semua bubar dari gereja, apakah itu nggak bisa dijadikan sebuah pertimbangan untuk kita memikirkan ulang tentang aturan-aturan dan kebijakan gereja? Saya pernah baca dan saya sangat setuju dengan satu pandangan seorang hamba Tuhan yang saya lihat di sosial media. Dia bilang gini, ini ditulis waktu lagi masa-masa pandemi awal. Dia bilang gini, belakangan ini orang-orang keluar dari gereja, mereka berhenti dari pelayanan dan pokoknya keluar dari gereja bukan karena mereka kehilangan iman, tapi mereka keluar dari gereja justru untuk mempertahankan iman. Kok bisa? Ya bisa, karena di dalam gereja isinya orang munafik kebanyakan. Yang mereka alami maksudnya, saya nggak bilang semua gereja, enggak, maksudnya yang mereka alami di dalamnya banyak orang munafik. Yaitu gini, orang-orang yang selalu memberi aturan demi aturan kepada pelayan-pelayannya, yang mana yang memberikan aturan ini mereka sendiri pun nggak pernah melakukan aturan itu. Contoh yang soal doa malam, semua harus ikut doa malam ya, kita harus taat sama program dari gereja. Oke, begitu mereka taat ikut doa malam, ternyata bahkan gembalanya pun nggak hadir. Lalu apa yang kalian harapkan dari jemaat supaya mereka bisa ikut doa malam? Apapun alasan yang kalian buat ya, walaupun hari itu saya ada pelayanan, hari itu saya mesti pergi ke ini, hari itu saya ada jadwal dan sebagainya. Aturanmu mengatakan bahwa semuanya wajib ikut program gereja. Kalau semuanya wajib, para pemimpin kasih contoh dong. Kalian juga wajib. Oh saya ada janji, ada acara keluarga, ya bayar harga untuk jadi teladan. Nah kalau kalian nggak bisa melakukan kebijakan kalian, lebih baik kebijakan itu nggak perlu ada. Nggak perlu ada doa malam. Oke, doa malamnya ada deh, tapi tidak dipaksakan. Buat yang mau hadir aja. Kayak gitu. Nah dan ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jadi kalau kita mau bilang jangan pandang manusia, pandanglah Tuhan. Oke, silakan pandang Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang pelayanan? Pikul salib, sangkal diri. Orang yang mengikut Tuhan tapi masih melihat ke belakang tidak layak. Kalau ada satu tempat yang menolak salammu, kembaskan debu dari kakimu. Nah itu banyak banget yang menjadi perintah Tuhan yang berhubungan dengan memandang manusia, melihat apa yang mereka pikirkan tentang pelayanan kegerejaan. Jadi nggak bisa juga kita bilang jangan pandang manusia, orang kita melayani manusia. Kita tidak melayani malaikat atau roh-roh yang lain, kita melayani sesama manusia. Jadi semoga pandangan-pandangan seperti ini tidak dengan mudah kita sampaikan atau kita ucapkan kepada orang-orang di mana kita sendiri juga sebenarnya nggak paham-paham amat tentang pandangan seperti ini. Ya kita harus memandang manusia, kita harus memandang Tuhan, sampai salah ngomong. Kita harus memandang Tuhan. Dan kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan meminta kita untuk memandang manusia. Dalam hal ini saya maksudkan adalah memandang manusia adalah melakukan pelayanan terhadap sesama manusia. Semoga bisa diterima sama teman-teman semuanya. Selamat merenung.